Malulah Pak, anak-anak orang kaya mendapatkan LPDP. Malu anak-anak pejabat mendapatkan LPDP. Bahwa proses seleksi dianggap berbelit, dianggap kurang transparan, dengan kekhawatiran bahwa akses hanya bisa didapatkan oleh mereka yang memiliki jalur tertentu. Akhirnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Sudarto, Pak Darto, dan jajarannya ini sudah merespon pekan lalu apa yang menjadi pergelutan hati kawan-kawan di Komisi 11 dan semuanya seirama. Saya juga tidak ingin menafik bahwa saya sependapat dengan kawan-kawan yang tadi dibicarakan semuanya. Nah, pertemuan hari ini tentu kita harus membuat kesimpulan karena jarang-jarang kita RDPU dengan LPDP secara spesifik seperti ini. Nah, dan STAN tentu saja. Nah, ini kesempatan langka yang saya tidak dapatkan dari periode yang lalu, bahkan dari sebelum Pak Darto. Ya kan? Pak Darto kan baru mengemban amanah ini. Jadi, kenapa ini kawan-kawan juga lebih semangat? Saya khususnya ya, semangat Pak harus dibedain ya, semangat sama ngegas itu harus dibedakan. Gitu. Karena saya yang lalu juga saya kebanyakan minum kopi Pak, jadi kafein tinggi, ya kan? Biasa itu. Baik. Jadi karena Pak Sudarto ini mendapat amanah yang begitu besar dan berat Pak, ini masalah kredibilitas. Anda tahu bahwa mengelola anggaran LPDP itu bisa dengan benar atau menerima titipan, ya kan? Atau dengan cara yang tidak benar. Kalau yang tadi Anda sampaikan, yang Anda paparkan itu soal mekanisme, nah ini juga akan sulit Pak ditembus oleh manusia pada umumnya yang tadi kawan-kawan sampaikan. Tadi Bu Anies mengatakan harus transparan. Betul, itu yang kami dari dulu itu selalu bicarakan, selalu ungkapkan. Transparan itu nomor satu. Transparan itu bisa diakses oleh siapa saja. Apakah setelah transparan itu harus adil? Belum tentu. Kalau menurut saya harus berpihak. Berpihak sama siapa? Tentu saja sama yang lemah. Itulah negara hadir. Kalau kita samakan statusnya, ya sudah. Ada 10 calon, ini standarnya. Ya keteteran orang timur. Kan kita bisa lihat itu IPM-nya Pak. Nah ini yang perlu kita jadikan solusi bagaimana ke depannya. Kita ada keterpihakan. Nah ini yang menurut saya. Kalau saya lihat tadi ya sebagian besar. Ini juga Bapak juga memberikan kepada semua ya. Memberikan bahan juga mendadak 1 jam sebelum dimulai. Itu sebenarnya juga tidak kurang elok lah. Itu juga sebenarnya kan harus 3 hari sebelumnya. Walaupun memang diagendakan mendadak ya. Nah ini juga ditunggu-tunggu sebenarnya. Begitu hari ini ada ya. Nah ke depannya. Jadi kita juga tidak bisa mempelajari secara komprehensif ini. Nah ini ke depan harus jauh lebih baik lagi. Tetapi dengan hadirnya di sini saya memberikan apresiasi nih. Ya kan ini berarti mau berubah. Nah ke depan mau kayak gimana? Kalau mekanismenya seperti ini menurut saya tidak adil. Kita ada 2 contoh, cuman satu pimpinan sedang ke belakang. Nah ini contoh menurut saya tadi, ini contoh di depan. Ada yang lahir dengan kelebihan, ada yang lahir dengan kekurangan. Mohon maaf Pak Mis. Anda mendapatkan beasiswa? Ya. Yang satu tidak. Bagaimana kayak orang Pak Misbahkun ini bisa bersaing dengan di sebelahnya kalau tidak mendapatkan beasiswa? Beliau masih untung mendapatkan kesempatan. Tapi ada jutaan orang yang kemampuannya seperti Pak Misbahkun. Tapi tidak mempunyai kesempatan. Nah inilah gunanya. Mohon maaf nih Pak Mis, saya harus pinjam daripada nanti keluar. Kalau persyaratan utamanya harus pintar, betul Pak. Tapi pintar dengan pertama harus ekonominya yang kurang Pak. Kalau dia kemampuannya itu kurang, di bawah standar sedikit, pilihannya tapi ekonominya tidak mampu sama orang yang
di atas standar tapi dia punya kemampuan, ya jangan Pak. Saya rasa ini harus dirubah Pak. Gitu loh. Malulah Pak, anak-anak orang kaya mendapatkan LPDP. Malu anak-anak pejabat mendapatkan LPDP. Ini penting. Sekarang kalau saya tanyakan sama Pak Darto, dari seluruh yang mendapatkan LPDP itu, apakah itu clear? Apakah clean? Tidak ada nepotisme? Tidak ada akses menuju ke sana dari pejabat-pejabatnya, dari relasinya, dari kolehannya, dari pejabat mana, kementerian mana? Saya rasa itu juga sulit dijawab kan Pak. Saya bukannya mau menuduh, tapi itu yang dirasakan masyarakat. Saya cuma menampung, sekarang saya bicarakan di sini. Tadi apa yang dikatakan Pak Idrus itu benar, salah satunya. Bahwa yang mendapatkan LPDP itu ngepas-ngepas, pas-pasan istilahnya. Nah ini juga harus dicarikan solusi. Kenapa bisa pas-pasan? LPDP juga mempunyai persyaratan memberikan kerjasama atau keluar itu dengan universitas terbaik di 100 ya kan Pak ya. Tetapi yang paling mahal itu kan dari USA, Amerika Serikat dan UK. Harusnya kita beralih nih Pak ke Eropa saja yang lebih terjangkau. Jerman, Polandia sekarang bagus, Belanda, kalau ke Asia ada Jepang, ada Cina, Malaysia, Singapura. Nah ini dia. Belum lagi masalahnya begitu mereka lulus dari sana, akses mendapat pekerjaan di sini tidak dapat karena sesuai dengan bidang yang diambil di sana. Sedangkan kalau mereka kerja di sana, itu bisa di mana saja. Dan kalau mereka mengambil pekerjaan masih ada kesempatan di luar negeri, ya, itu disangkanya pengkhianat sama para haters. Ya mohon maaf, tapi itu katanya sudah makan uang pajak, bukannya kembali. Ya, tetapi kalau mereka nanti setelah berapa tahun baru kembali, menurut saya juga harus diberikan apresiasi. Mereka mempunyai pengalaman. Pengalaman di sana bisa diadopsi ke sini. Paradoksnya, yang saya bilang paradoks, itu jumlah penerima beasiswa baru setiap tahunnya itu cenderung stabil. Hanya dalam jumlah ribuan. Nah ini kan membuat proses seleksi menjadi sangat kompetitif ya, di mana rasio pendaftar yang berhasil itu jadi semakin kecil. Jadi di satu sisi persaingan ketat ini memang memungkinkan LPDP untuk menyaring kandidat terbaik dari kumpulan talenta yang sangat besar. Itu dari satu sisi kita lihatnya. Tapi di sisi lain fenomena ini kan menimbulkan yang fundamental gitu terkait tentang keadilan dan juga tentang pemerataan yang itu akhirnya menimbulkan pertanyaan publik yang sangat sering termasuk juga pada hari ini kalau kita melihat data ini ribuan pelamar yang memiliki kualifikasi tinggi itu akhirnya harus ditolak setiap tahunnya dari data ini ya dan akhirnya memicu kritik publik yang sangat keras gitu. Kritik bahwa proses seleksi dianggap berbelit, dianggap kurang transparan, dengan kekhawatiran bahwa akses hanya bisa didapatkan oleh mereka yang memiliki jalur tertentu. Akhirnya begitu. Dari data ini kita bisa melihat, bisa ditafsirkan seperti itu.